Ben meraih anak kunci dari bawah pot bunga yang sudah mengering. Dia buka pintu apartemennya dengan cepat. Ketika pintu apartemen itu terbuka, menguar aroma apek yang sangat identik dengan rumah yang selama berhari-hari tidak dihuni. Ben masuk lebih dulu dan menyalakan lampu. Sedangkan Rin masih berdiri di ambang pintu. Dia memperhatikan barang-barangnya yang masih teronggok di dekat pintu. Dia juga sangat mengenali aroma apek ruangan itu. Ben cepat-cepat berlari menyambar sejumlah pakaian yang berserakan di sofa dan membawanya ke tempat laundry. Sedangkan Rin masuk perlahan-lahan dan hati-hati. Dia turunkan tas rangselnya di dekat sofa dan duduk menunggu di sana seperti orang asing. "Kau pasti lelah?" tanya Ben, sembari menunggu makan malam dihidangkan. "Kau bisa menggunakan kamarku untuk istirahat, atau mungkin kau ingin membersihkan diri di kamar mandi?" Rin tak bisa hanya duduk dan menunggu. Dia bangkit dari sofa dan berjalan menuju pantry tempat Ben akan menyiapkan makan malam. Rin merasa ada banyak sekali kejanggalan di sana. Ben meraih celemek dan mengenakannya di dada. Saat Ben membuka kabinet untuk mengambil peralatan, Rin segera menahan tangan pria itu. "Apa kau membutuhkan sesuatu, Rin?" Rin melirik pada meja dapur yang berserakan. Ada sejumlah bahan makanan yang mulai membusuk di sana. Rin tidak yakin sudah berapa hari bahan makanan itu teronggok di sana. Ketika Ben menyadari, Rin melihat sisa-sisa belanjaannya beberapa hari lalu sebelum dia menyusul ke dapur. Ben segera membersihkan dan membuangnya ke tempat sampah. "Ada apa, Rin? Kau membutuhkan sesuatu?" Ben mengulangi pertanyaannya. Tidak." Rin memalingkan wajah dan mengusap permukaan meja dengan telunjuknya tanpa Ben sadari. "Apa kau punya bahan makanan untuk dimasak malam ini? Jika tak ada, biar aku yang pergi ke swalayan untuk belanja." Ben mendorong punggung Rin ke arah kamar mandi. "Tidak. Aku ingin kau tetap di rumah, biar aku yang mengerjakan semuanya, karena ini adalah utangku untuk makan malammu waktu itu. Pergilah mandi." "Baiklah." Rin berbalik sambil mengangkat kedua tangan tanda menyerah. "Aku izin meminjam kamar mandimu sebentar. Aku perlu berendam air hangat dan mengganti pakaianku. Tubuhku terasa sangat lengket." Ben hanya mengarahkan dagunya ke kamar mandi. "Pergilah, kau bebas menggunakan seluruh fasilitas yang ada di apartemen bobrok ini. Anggaplah seperti rumahmu sendiri." Rin masuk ke kamar mandi yang pintunya tidak tertutup rapat. Dia berdiri di depan wastafel dan menatap pantulan wajahnya di dalam cermin. Rin melihat jari telunjuknya. Dapur itu berdebu. Ini sama sekali bukan kebiasaan Ben yang sangat menggilai kebersihan dan kerapian. Dari mana dia sebenarnya selama ini? Apartemen ini kosong selama itu. Rin beralih menatap ke meja wastafel. Semua benda-benda yang ada di sana tersusun sama seperti yang sebelum dia meninggalkannya. Kemanakah sebenarnya Ben pergi selama aku tak ada di sini? Apakah pengalaman yang aku lihat di kabin pemburu malam itu adalah benar, Ben? Apakah hal itu benar terjadi? Ataukah hanya halusinasi atau mimpiku belaka? Rin sangat frustasi. Jika memang itu halusinasi, aku seharusnya tak ambil pusing. Tapi semua kejanggalan di apartemen ini sangat mendukung bukti-bukti bahwa yang terjadi di kabin malam itu adalah sungguh nyata. Ben benar-benar ada di sana dan mencariku. Apartemen ini terlihat sudah berhari-hari tak dihuni. Semua benda-benda yang ada di sini sama persis seperti saat terakhir aku meninggalkannya. Bahkan barang-barang yang aku titipkan masih berada di posisi yang sama. Kini debu sedikit menyelimuti permukaannya.
Apakah aku harus bertanya langsung pada Ben? Rin sangat resah. Dia tatap wajahnya di depan cermin, membuka keran air dan memulai membasuh wajahnya. Sebaiknya aku tanyakan langsung pada dia setelah kami makan malam. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika memang Ben ada di sana, aku ingin mendapatkan penjelasan. Kenapa? Jess Rauntes mondar-mandir di dalam hunian barunya yang mewah di tengah kota. Dia mendapatkan hunian baru itu atas bantuan para pekerja yang ikut serta dalam perjalanannya ke kota Handrindra, tempat tinggal Rain Orwell selama ini. Alex, panggil Jess. Sang burung ponik yang bertengger di jendela mengubah diri menjadi remaja tanggung. Dia melompat ke sofa dan duduk dengan kaki terlipat tak jauh dari tempat Jess mondar-mandir. Kau butuh sesuatu, Tuan. Jika kau sangat khawatir dan gelisah tentangnya, lalu kenapa kau membiarkannya pergi ketika di stasiun? Meg, kau sudah bersikap tidak sopan, tegur seorang pria dalam setelan hitam yang muncul dari pusaran kabut asap di dekat Alex. Oh, ayolah Randall. Aku sudah sangat lelah. Selama 5 hari ini, aku terus mondar-mandir di udara, hanya untuk mengawasi tempat ini. Bahkan, Nyonya Erika tak membiarkanku sedetik pun untuk melepaskan pandangan dari kondominium ini. Dia sangat mengkhawatirkan tuan muda. Erika ada di sini. Jess berteriak sambil menghentikan langkahnya. Dia merentangkan kedua tangan dan melotot tak percaya. Ups, aku kelepasan bicara. Alex menyeringai. Jika Erika memang ada di sini, lalu di mana dia sekarang? Randall mengambil kendali. Sebenarnya, Nyonya Erika lebih mengkhawatirkan Rain Orwell daripadamu, Tuan. Saat ini dia dan Samantha sedang mengintai gadis itu. Bagaimanapun, Rain adalah taruhan hidup dan matimu. Karena itu Nyonya Erika tak ingin kehilangannya. Apakah itu sudah dipastikan bahwa Rain adalah yang kita cari selama ini? Sayangnya tak ada yang bisa memastikan itu, Tuan. Tapi tak ada salahnya jika kita membuat antisipasi. Randall, dalam wujud manusia, kau tetap tak memiliki wajah, sindir Alex. Maksudku, cobalah untuk tersenyum atau marah karena kau sudah memiliki otot dan kulit saat ini meski hanya barang palsu. Cukup kalian berdua. Aku tak ingin terlihat seperti orang bodoh dan terus menunggu di sini. Jess menjadi muak. Katakan padaku, di mana Erika dan Samantha saat ini berada? Maksudnya, Anda ingin tahu di mana Rain Orwell saat ini berada, Tuan? Apakah Anda yakin akan pergi menemuinya? Kita tidak sedang berada di Darkwood saat ini. Siapa saja bisa melihat Anda dengan wujud manusia ini. Saat ini Anda tak ada bedanya dengan manusia lain, kecuali wajah Anda terlihat sedikit menyeramkan. Lagi-lagi kau berkata dan bersikap tidak sopan, Meg, tegur Randall. Ponik bodoh. Oh, baiklah, gerutu Meg. Akan kukatakan, saat ini mereka sedang pergi ke klub yang berisi remaja-remaja aneh. Apa maksudmu? Klub dengan remaja-remaja aneh? Ya, mereka pergi ke klub yang mengajibkan setiap pengunjungnya untuk mengenakan pakaian tertentu yang bisa menyamarkan identitas mereka. Hah? Maksudmu klub cosplay? Ujar Randall. Apa itu klub cosplay? Jess semakin mengerutkan kening. Mika dan Randall saling pandang seperti orang bodoh saat mendengar pertanyaan Jess.
Rin berdiri di depan pintu masuk klub dengan pakaian ala Princess Jasmine yang transparan di beberapa bagian. Di sampingnya ada Benjamin yang mengenakan pakaian bajak laut dengan penutup mata sebelah. Ben meluncur melewati penjaga pintu berotot dan berkala botak dengan cepat seperti belut. Ben menarik tangan Rin yang masih bengong mengambat antrian. Rin menyukai gerakan bahu dan cara Ben ketika melangkah maju. Entah kenapa, dalam pakaian bajak laut itu, dia terlihat sedikit keren. Aku tahu kau mengagumiku, iya kan? Tanya Ben dengan penuh percaya diri. Ren menyikut rusuk Ben tapi tak menjawab apapun. Bagian dalam klub dipenuhi asap dari bunga es. Lampu berwarna-warni bermain-main di lantai dansa. Seluruh pengunjung klub menggunakan kostum yang beragam dan sangat meriah. Sebagian dari mereka mengenakan penutup wajah. Aku tidak mengira kau suka datang ke klub seperti ini. Teriak Rin yang diterima oleh telinga Ben serupa gumaman belaka karena suasana di sana sangat riuh. Oh, ayolah Rin. Di sini kau bebas menjadi apa saja. Kau bebas menjadi dirimu sendiri atau berpura-pura menjadi orang lain tanpa perlu khawatir atas penilaian dari orang lain. Bahkan manusia terburuk pun bisa datang ke sini dengan tenang. Tak ada bedanya itu wajah asli ataukah topeng. Tiba-tiba Rin tertegun, dia teringat pada Jess. Ada guratan sedih di sudut bibir Rin. Ben menoleh pada gadis itu dan mengangkat bahu seolah-olah berkata, "Ada apa denganmu hari ini?" Rin menyapukan pandangan ke seluruh ruang dansa sekelebat di antara sekumpulan para penari yang mengenakan baju Timur Tengah. Dia melihat seseorang yang terlihat sangat familiar. Sosok itu terlihat seperti pria dengan tubuh jangkung dan sedikit berotot. Dia mengenakan jaket merah bertudung kepala dan sebagian wajahnya tersembunyi di bawah tudung jaket. Sekilas pemuda bertudung merah itu melirik ke arah Rin. Rin sangat yakin mengenali sosok itu. Jess. Rin melepaskan genggamannya dari Ben dan mulai memburu sosok bertudung merah. Ben terlarut di dalam lantai dansa bersama para pengunjung yang lain hingga dia tak menyadari jika Rin sudah pergi menjauh. Wajah di balik tudung merah itu menyeringai, dia sengaja ingin memancing Rin agar mengikutinya. Pemuda itu terus berjalan melewati lantai dansa yang dipenuhi dengan manusia-manusia fana. Asap-asap dari bunga es kering berputar mengelilingi mereka. Hanya pemuda bertudung merah yang bisa merasakan sesuatu di balik asap. Ada banyak tangan-tangan tak kasat mata yang mencoba membelit tubuh para manusia fana di atas lantai dansa. Tangan-tangan itu menjulut-julut di antara asap dan mencoba menyesap energi manusia di atasnya. Makhluk-makhluk fana ini memang sangat lemah. Pemuda itu mencibir. Mereka tidak mengetahui betapa beruntungnya mereka. Mereka tidak mengetahui bagaimana rasanya hidup di dunia yang di dalamnya penuh dengan aroma kematian. Rin terus mengikuti pemuda itu sambil mencengkeram semprotan merica di dalam kantung jaketnya. Dia terus melangkah memburu pemuda itu yang keluar dari lantai dansa dan mulai berjalan ke sudut yang sepi. Jess, panggil Rin tapi tak ada yang mendengar. Mulut pemuda bertudung merah mulai berair saat Rin semakin mendekatinya. Energi kehidupan berdenyut dari keberadaan Rin seperti darah dari luka yang terbuka. Pemuda itu tersenyum. Rin semakin jauh mengikutinya. Bayangan kematian Rin sudah terkecap di bibir pemuda itu. Ini selalu mudah, bisik pemuda itu pada dirinya sendiri. Aku dapat merasakan kekuatan kehidupan gadis ini yang menguap-nguap. Kekuatan itu seolah mengaliri pembuluhku bagaikan api. Dia terus berjalan semakin jauh ke sudut yang sepi. Manusia memang sangat bodoh.
Mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, tapi hampir tidak menjaganya sama sekali. Mereka menyia-nyiakan hidup mereka demi uang, segelintir narkoba, atau senyuman orang asing yang mempesona. Dan gadis bodoh ini salah satunya. Bahkan sebelum aku menyunggingkan senyum, dia sudah mengikutiku seperti anak itik yang kehilangan induknya. Di mata Rin, kemunculan pemuda itu mirip hantu pucat yang keluar dari asap berwarna. Dia mencapai dinding dan berbalik, wajahnya masih menunduk di bawah tudung hoodie. Langkah Rin berhenti, dia hanya beberapa jarak dari pemuda itu. "Jess, kaukah itu?" Rin berjalan semakin mendekatinya. Mereka berada di dalam kegelapan, hanya sesekali berkas lampu di lantai dansa menerangi mereka. Tapi tak cukup terang untuk meyakinkan Rin bahwa pemuda di hadapannya memang Jess. Pemuda di bawah tudung merah itu menggeram, kulitnya serasa tertusuk-tusuk sementara keberadaan Rin semakin mendekat. Dari dekat, Rin mulai menyadari bahwa pemuda itu tak begitu menyerumai Jess Dauntes. "Aku sudah meninggalkannya di depan stasiun sekitar 5 hari yang lalu. Sudah selama itu kami terpisah. Dia bahkan tak mencoba menghubungiku." Senyum hilang sama sekali dari bibir Rin saat menyadari di depannya bukanlah Jess. Dia bergeser dan siap pergi dari sana, tapi pemuda itu dapat melihat bahwa Rin mencoba menghindarinya. "Kau mau pergi setelah mengikutiku sejauh ini?" gumam pemuda itu. Dia berdiri di depan pintu yang tertutup dengan tulisan "Dilarang masuk ke gudang" yang dicat asal-asalan berwarna putih. Tiba-tiba kaki Rin serasa membeku. Ada sesuatu yang terasa menjerat pergelangan kakinya hingga dia tak bisa beranjak dari sana. Pemuda itu meraih pegangan pintu, memutarnya lalu masuk ke dalam setelah menarik tangan Rin dengan sangat kuat. Rin memekik tapi tak ada yang mendengar suaranya. Dia bahkan melupakan semprotan merica yang tersimpan di dalam kantung jaketnya. "Siapa kau?" teriak Rin. "Lepaskan aku! Kenapa kau membawa aku sampai ke sini? Apa yang kau inginkan dariku?" Pemuda itu masih belum bersedia menampakkan wajahnya. Dia masih menunduk dan separuh wajah tertutup oleh bayangan hoodie. "Tidakkah itu terdengar menggelikan? Bukankah kau yang datang ke sini dan mengikutiku? Kau juga yang menyerahkan tubuhmu untukku." Rin sekilas melihat tumpukan kotak dan kabel-kabel kusut di dalam gudang. "Ini gudang penyimpanan." Rin melirik ke belakang, pintu di belakangnya sudah tertutup dan tak ada orang yang memperhatikannya ketika masuk ke sana. Dia benar-benar sendiri, mungkin tak ada yang menyadari jika dia telah hilang. "Jadi," kata Jonathan yang tiba-tiba muncul di belakang Ben, "musiknya bagus juga kan?" Ben tidak terkejut jika serigala itu tiba-tiba muncul begitu saja tanpa dia minta. Ben tidak menjawab, dia sudah kehilangan minat untuk berdansa atau apapun kata yang cocok. Dia mulai memperhatikan sekitar dan menyadari Rin sudah tak ada di sana. "Kau kehilangan mainanmu," sindir Jonathan. "Aku tahu kau melihatnya. Katakan di mana dia berada." Ben mendesis. Jonathan menyeringai sambil melenggak-lenggok ke depan dan belakang menikmati musik. Sesekali dia menyergap lantai seakan-akan salah seorang di antara mereka telah menjatuhkan sesuatu. Di sekitar mereka ada sekelompok remaja laki-laki yang memakai korset metalik dan sepasang pemuda keturunan Asia yang sedang bermesrakan dengan penuh gairah. Rambut pasangan itu dicat merah terang dan kini kusut menjadi satu. Seorang pemuda lain dengan tindikan bibir membagikan tablet ekstasi beberapa jengkal di belakang mereka. Celana parasitnya mengepak-ngepak terkena hembusan dari mesin angin. Ben yang awalnya tidak memperhatikan sekeliling kini matanya tertuju pada setiap orang yang berada di sekitarnya.
Ben kembali menatap Jonathan untuk meminta penjelasan apapun darinya. Katakan, jika kau memang melihatnya. Entahlah, sesaat lalu ketika aku masuk, aku melihat gadis merepotkan itu tengah memburu satu sosok warlock. Kurasa saat ini dia sedang bermesraan dengan... Belum sempat Jonathan menyelesaikan kalimatnya, Ben sudah mendorong dada pemuda itu dan berlari memburu Rain. Kau harus membayarnya jika terjadi sesuatu pada Rain.